Selamat datang di Jempol. Kali ini di Nyempol episode yang ke berapa sih? Ketiga. Tiga. Yang ketiga bintang tamunya alhamdulillah kita tunggu-tunggu ya dari tadi. Ya, alhamdulillah. Nyampe juga karena cuaca Dari- kali ini. Cuman 3 jam. 3 jam. Cuaca susah Soalnya hujan. cuaca susah dikondisikan lah kalau gitu ya. Oke. Terus kita sambut aja langsung ya. Ini dari Moka, mantan Moka ya, mantan. Masih nggak sih? Masih kalau kita bebasnya masih. Oh masih. Masih. Dan sekarang masih ada ngejabat di duta lain lah, nanti bahas di sini langsung ya. Ya, Lebih oke. bagusnya. Oke, kita ucapin selamat datang dulu untuk siapa namanya? Raju Sahriyo. Oke, buat siapa panggilnya bagusnya Bang atau Kang Kak? Raju aja. Kak Raju aja ya, biar Kang Raju. Kang Raju biar kesunda-sundaan gitu ya. Ya, Asik. betul. Oke, buat Kang Raju nih gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Di Mister. masa pandemi gini gitu kan susah untuk kemana-mana gitu biasanya. Terus gimana aja ngapain aja biasanya Kang Raju? Di masa pandemi ini ya so far so good sih, banyak banget hal produktif yang Raju lakukan, terutama kemarin-kemarin juga sempat mengikuti ajang Putra Putri Pendidikan Indonesia mewakili Provinsi Jawa Barat. Jadi Tahun berapa nih? 2020. Oh berarti pas masih pandemi gitu? Iya, 2020. Bukan sebuah alasan dan halangan di masa pandemi ini untuk kita nggak produktif. Nggak berkreativitas ya. Ji? Betul. Asik. Ini saya sukanya si Raju ini kayak gitu dia. Tiap waktu tuh selalu bermanfaat ya. Ji. Amin, amin, amin. Always dia tiap waktu tuh pokoknya selalu ada bikin apa pokoknya kalau ada yang kosong langsung dia kontak, oh bikin apa yuk gitu. Dia Nah. bener-bener contoh anak-anak muda kreativitas. Kreatif. Oke, buat Kang Raju awal mula masuk ke terjun ya ke dunia Moka. Terus di Moka tuh tahun berapa sih? Tahun 2017 Oh kebetulan. 2017, Iya. berarti 3 tahun ke belakang, 4 tahun ke belakang ya. 4 tahun tuh. Terus dari 2017 itu langsung ke Sebenarnya Duta Genre dulu nih, Duta Genre Jawa Duta Barat. Genre Jawa Setelah Barat. selesai Duta Genre Jawa Barat, ikutan Mojang Jakarta Sukapura Ah. Kabupaten Tasikmalaya. Jadi setelah itu nggak ikut-ikutan ajang-ajang lain nih, gitu. karena Karena waktu itu fokus dulu di perlombaan di kuliah, gitu kan. Waktu itu di luar kampus kan. Iya. Nah selama 2 tahun itu 2018-2019 ikut-ikutan ajang-ajang perlombaan di kampus. Gitu. oh kampus mana sih? Di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Halo anak Oh, Untas. buat Halo, anak anak Untas. Muhammadiyah, Untas. Soalnya kemarin pas tahun 2020 ya sibuk banget sama kuliah waktu itu. Iya, karena nyusun skripsi juga, kan nyusunnya juga di tengah pandemi. Iya. Jadi ya Gimana alhamdulillah juga rasanya sukses. sebagai angkatan pandemi? Angkatan Corona ya, wow luar biasa sekali. Karena nggak bisa Oh ini tetap- termasuk angkatan corona ya? Iya, Oh angkatan baru Corona. beres. Ya, Wisuda alhamdulillah, 2020. wisuda bulan Oktober 2020. Duh, gimana sih pengen nanya sih rasanya wisuda kan di online gitu biasanya kan banyak tuh di gedung-gedung sekarang kan lihatnya ada yang ke bawahnya pakai Ramai kolor itu juga atasnya Pak. gitu Itu juga ramai. Namanya? Cuman bentuknya kotak-kotak. kotak-kotak tapi ada gak itu kesan-kesannya gitu tadi wisuda tahun angkatan Yes. corona kalau yang banyak yang bilang orang gitu Kesan-kesannya sih pasti sangat berkesan banget ya, karena biasanya wisuda kan dihadiri oleh banyak teman, banyak keluarga, sahabat yang datang bawa buket bunga, bawa hadiah. oh datangnya ke rumah langsung gitu Iya, tapi alhamdulillah kemarin kebetulan saya terpilih menjadi 5 orang mahasiswa yang melaksanakan wisuda di kampus. wih Seperti mantap itu. Jadi alhamdulillah. Pasti itu gara-gara ini ya IPK-nya. Enggak, saya kalau IPK sih tidak termasuk IPK yang tertinggi, tapi melihat karena banyak sekali prestasi yang sudah saya raih. Jadi kemarin alhamdulillah mendapatkan predikat lulusan berprestasi. wih mantap dari Untas ya buat Kang Raju sih Kang Raju sendiri awal mula sebelum ke Moka sebelumnya ya pengen tahu sih ngapain aja
Oke, awal mulanya sih pertama ikutan Mojang Jajaka itu waktu semester 2. Semester 2, karena waktu semester 1 itu saya ikutan Duta Genre Provinsi Jawa Barat kan. Awalnya ikutan seleksi dulu di Duta Genre Kota Duta Genre itu Tasikmalaya. apa sih? Generasi berencana. Generasi berencana. Jadi Gimana sih sini? Ya, genre apa ini? ini kalau Jadi- kalau misalkan Duta Genre itu bekerja sama dengan BKKBN, jadi salah satu program dari BKKBN Provinsi Jawa Barat, BKKBN Indonesia juga mencari dua anak cukup ya, bukan dua anak lebih baik. Jadi berarti itu sosialisasi gitu kan? Iya, sosialisasi tentang triad KRR. Triad KRR itu adalah 3 ancaman yang paling sering anak muda hadapi saat ini. Apa Di aja? antaranya ada drugs atau narkoba, HIV/AIDS, dan juga early marriage atau nikah muda. Biasanya sosialisasinya gimana caranya ke orang-orang gitu kan? Sosialisasinya kita banyak offline waktu itu karena kan belum ada pandemi ya, belum ada pandemi, jadi kita banyak mengunjungi ke sekolah-sekolah, bekerja sama dengan beberapa kampung KB ataupun dengan beberapa PIKR atau pusat informasi konseling remaja dan mahasiswa seperti itu. Jadi intinya influence kepada generasi muda tentang bagaimana sih caranya mencegah bahaya triad KRR terhadap diri kita sendiri. Tapi kalau itu kan misalnya kita edukasi supaya orang tidak berhubungan di luar nikah Di ya. luar nikah. Cuman kalau nikah muda nggak apa-apa. Kalau nikah muda sebenarnya susah juga ya, Om Iya. ya, karena kan udah di beberapa tempat udah jadi budaya, gitu. Iya. Udah jadi kebiasaan nikah muda. Ya, as long as we can influence them untuk tidak melakukan nikah muda, siapa tahu kita juga bisa melakukan pencegahan terhadap hal tersebut. Jeleknya emang apa kalau nikah muda? Pertama, jeleknya adalah kamu tidak siap secara materi. Oke. Karena kamu belum mendapatkan ekonomi yang Pas lah. yang pas Buat ataupun kamu kedepannya. masih labil secara mental. Oke. Inside and outside. Iya. Kayak gitu. Yang kedua, ketika kamu menikah muda dan kamu mempunyai anak seperti itu, bakal banyak beban tanggung jawab ekonomi, beban keluarga. Ketika kamu pun tidak siap mental, kamu pun tidak siap untuk Tapi melakukan kan itu. seru gitu misalnya kita Udah punya anak, prosesnya kemana nggak prosesnya? punya anak lebih yang nggak jauh-jauh sama kita gitu kan seru tapi kan? Mhm. Itu seru kan? Jadi nggak terlalu jauh kita masih muda punya anak. Tapi kan si Jauh-jauh. ceweknya kan kasihan juga ke cewek umur masih Ya, muda udah betul. Emang masih udah muda, mengandung. Karena rentan juga sekarang kan Yang wanita nggak tuh, dimasuk muda tuh umur berapa? kalau misalkan berdasarkan usia, normalnya untuk wanita itu menikah usia 21 tahun. 21. Untuk pria itu 25 tahun. Oke. Seperti itu. Karena Ya. itu dianggap bahwa wanita dan pria dengan usia segitu tuh sudah siap secara Sudah mental. reproduksi gitu lah. Iya, Saya secara teman saya reproduksi. umur 30-28 belum nikah tuh aman ya. Nah, itu tergantung Pak, itu karena pilihan. Oh. Itu pilihan. Lu kapan tuh? Pilihan. Kapan mulai nikah tuh? Dulu. Saya? Eh, Tak Anda lah. standar. Dua- Berapa tahun? 27. 27 aman lah, 27 insya baru Allah. punya anak sekarang umur 30-an. Ya 35 30. Pak. 30 tahun. Iya. Pas ya, pas ya. Pas Pas, pas. nggak? Karena pilihan juga kan salah satunya enggak. Enggak pilihan Nggak saya pilihan emang juga. pengen. Pengennya tak Emang pengen. pengennya. Berarti dari dasarnya dari pilihan juga ya. Iya sih. Iya sih. Pilihan supaya saya ada yang ngurus. Iya, kayak gitu. Intinya. Ya intinya ikutilah mungkin peraturan-peraturan yang sekarang ada. Ya sih bagus ya. Yang program Ya, itu ya program-program Iya, dari iya. BKKBN. Dua anak lebih Dua anak cukup. cukup. Seperti itu. Karena kan Prosesnya kumaha Pak? prosesnya itu tidak bisa dijelaskan Pak, terlalu abstrak untuk prosesnya ya. Oh, proses Itu ada lah di pasti- link banyak sekarang ya banyak. Jadi Bapak yang ini belum nikah udah proses wah ini Pak. Kan ilmu harus dari mana aja. Oh, banyak sekarang di link. Mungkin oh, ini banyak. proses menuju pernikahan. Nah, proses menuju pernikahan. Coba dulu dia. Coba dulu. Coba dulu apa anjir? Ya kan bagus loh. Bagus tuh. Tapi kalau selama kamu ya tidak ini duluan ya nggak apa-apa sih menurut saya. Jangan dicontoh anjir kayak gitu. Oke, Ya, buat pokoknya- Kang Raju sih. Ya, sekarang kan dari 2017 ya 2017 itu menjabat sebagai Moka di Kabupaten Tasikmalaya. Dan ngejabat berapa tahun sih biasanya? Kalau Mojang Jajaka itu biasanya kalau misalkan di ajang-ajang kan masuknya ajang-ajang duta ya, pencarian duta, ambasador untuk bekerjanya selama 1 tahun tapi selamanya menginspirasi. Itu digaji. Enggak Enggak. digaji. Oh, jadi gimana sih sistemnya itu? Sosial. Ya, jadi kita bisa masuk Mojang Jajaka itu ibaratnya kita ikutan volunteer gitu, Om Ari. Oh. Ketika kita punya interest terhadap dunia pariwisata ataupun kita interest terhadap dunia kesehatan, ya itulah wadahnya, itulah ajangnya seperti itu. Toh dari sana pun akan mendapatkan dan mendatangkan banyak rezeki buat kita. Oh, jadi feedbacknya banyak dari sana. Feedbacknya dari sana, saya mendapatkan banyak relasi, Iya benar. saya mendapatkan banyak kenalan, mengikuti berbagai organisasi, lebih bisa untuk speak up to the public. Tapi gitu. emang kamu udah jago ngomong kan? Amin, mudah-mudahan.
pastilah Tapi dilatih lagi orang- dalam organisasi itu kayak gitu. Karena kan kita dituntut untuk bertemu banyak orang, menjadi advocate gitu, menjadi ambassador untuk represent the country gitu lah. Istilahnya. Kamu mau coba nggak? Bakal ngerti nggak? Ini dia jago banget bahasa Inggris. Serius? Kayaknya Serius? Amin. gue paling ini Inggris kan? Sama-sama friendly kan? Insya Allah. tes coba berani. Coba tes. Oke. Tesnya coba gimana? tes dulu dong. Kayak yang mau ngetes tapi yang blow-on kayak Inggris aja. Coba, bener ini Enggak dia aja Enggak, itu. jadi saya mau ngebuktiin kalau anak-anak MUPA itu nggak cuman ganteng, nggak cuma tapi tinggi, skill segala harusnya. macam, tapi dia emang bener-bener punya Skill wawasan yang bagus luar lah. biasa gitu. Oke, coba kita tanya sebagai pakai bahasa Indonesia, cuman jawabnya pakai bahasa Inggris ya. Karena saya nggak bisa nanya bahasa Inggris. Punten-punten nih, ya kan? Oke, Masih jadi belajar kok, masih belajar. gini, apa aja yang harus kita lakukan supaya kita bisa ikut ajang-ajang seperti ini nih? Base-base-nya aja sih, yang penting. Base-nya aja. Ya, yang penting kamu punyain untuk ikutan ya MOPA lah segala macam. Pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? English Boleh. dong. English dong. Wow. Jadi saya harus belajar lagi nih ya. Ya, bisa translating nanti. Ngomongin gue. Oh iya, enggak. Oh, siapa lu aja? One of the most important thing that you need to do while you are joining pageant or ambassador things is you have to have a passion. Because passion is something that you need to have to join this competition. I believe that every single person in this world having their own passion, like you, passionate in photography, Yeah. like me, passionate in public speaking, like Yes. everyone else who have their own passion, right? So I think that if you are having your own passion, you have your own abilities, talent, skills, then trying to show it with what? With this kind of programs, with this kind of ambassador things, something like that. Because there's a lot of things that we need to join to our own fighting spirit. Because I believe that one of the most challenging things in the young generation nowadays is they have a low fighting spirit, right? One of them even doesn't know what kind of process. So in this Mujang Jajaka, in this Duta Genre, in this Putra Putri Pendidikan, you will learn about how to have a fighting spirit to spreading the positivity to all this platform of society itself. And one of the things that you need to have is first passion, talents, skills, the ability of public speaking, and then the ability. Lu sekarang lagi. Oh yes. Yes, Gua yes. lagi back ke KBN. Oh yes. Dan terjemahan ke Indonesianya adalah Oke, langsung Indonesia ini ya. lu ngerti gak? Ya pasti enggak yang menonton kita tuh pinter-pinter. Oh, pintar-pintar Iya, sih. pasti. Banyak kan Iya. mahasiswa Itu dari pasti kemarin kan pintar-pintar. mahasiswa LP3I banyak ya, dari Unsur banyak. Pasti udah pada ngerti lah, lebih jauh dari kita gitu. Lu ngerti nggak? Ngerti? Ya pada intinya sih ketika kamu misalkan punya niat untuk ikutan ajang-ajang Mojang Jajaka, Duta Genre, yang pertama adalah kamu harus punya passion. Iya. Passion untuk berbagi, passion untuk mengabdi, passion untuk berkontribusi. Apa sih yang bisa kamu lakukan dan apa sih yang mau kamu bawa untuk masyarakat? Karena tujuan saya simple sebenarnya untuk mengikuti ajang ini. I want to inspire people. Aku ingin membuat orang-orang tahu namaku dan meninggalkan kesan baik atas nama Raju, seperti itu. So I'm trying to joining this competition. Ketika saya bisa explore berbagai komunitas, explore berbagai jenis jenjang masyarakat, Iya. saya bakal lebih banyak bertemu mereka, berbagi cerita, Iya. memberikan informasi, memberikan inspirasi, dan itu adalah hal yang ingin saya lakukan. Itu passion yang pertama. Yang kedua niat untuk mengubah diri menjadi lebih baik lagi. Oke, well mungkin dulu saya bukan siapa-siapa, siapa sih Raju gitu. Orang nggak kenal saya gitu kan. Tapi ketika saya mengikuti ajang ini day by day gitu, little by little orang-orang sudah tahu siapa saya karena dengan apa yang saya lakukan seperti itu. Niat yang baik. Lalu yang ketiga advokasi. Advokasi itu apa? Apa sih yang mau kamu bawa? Misalkan kemarin saya di Putra Putri Pendidikan Indonesia membawa advokasi tentang Speak Your Health Education to Health Promotion, di mana itu merupakan background saya sebagai seorang mahasiswa keperawatan, sarjana keperawatan INSTID. Saya sudah melaksanakan advokasi tersebut selama 3,5 tahun bersama para dosen dan mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, dan salah satu program yang saya bawa diantaranya adalah GEPREK, Gerakan Perawat Edukasi, Aku Gerah, Aksi untuk Cek Golongan Darah, GEMAS, Gerakan Masyarakat Sadar Stabies, Perbahan Remaja Bebas HIV dan Narkoba. Hal-hal seperti itu yang tentunya membuat kamu akan lebih menonjol daripada teman-teman lain untuk merebutkan juara satu, ataupun misalkan untuk menjadi seorang duta yang bukan hanya tampang cantik dan tampang ganteng, tapi benar-benar duta yang bermanfaat bagi masyarakat. Mantap. Saya speechless, Pak.
kayak denger seminar saya. Oh, anjir. Kelihatan begonya Pak. Jadi Kang Raju kan sosialisasi ya, sosialisasi pasti banyak ke yang lain lah. Nah contohnya aja sosialisasi ke komunitas sih, gimana sih cara kan komunitas nih banyak orang nih langsung masuk lah si itu tuh mojang tuh ke komunitas, gimana sih cara sosialisasi yang benar yang baik ke komunitas gitu kan? Oke. Kalau misalkan cara sosialisasi yang benar dan baik sih sebenarnya saya tidak bisa menilai itu benar atau baik tidaknya. Tapi yang terpenting kita punya preparation yang baik dulu nih untuk sebelum bersosialisasi, supaya orang bisa mengenal kita bahwa sosialisasi kita tuh baik seperti itu. Karena juga bagaimana caranya kita bisa mengundang Mojang Jejaka atau misalkan mengundang ajang-ajang lain, yaitu dengan membangun relasi yang baik seperti itu. Karena dari awal yang baik nanti pun akan menghasilkan hasil yang baik juga seperti itu. Emang kalau kita sih susah ya sosialisasi ke komunitas tanpa skill gitu kan. Kalau ini kan udah wawasan dia udah ini gitu. Jadi udah pasti siap lah gitu. Kamu mau edukasi gitu. HIV itu Hah? ente tanya dong. tapi teman saya kenal itu bisa sembuh gak sih? Yang mana? Kalau Ente tahu saya sih saat ini belum ditemukan obatnya. Belum ditemukan. Oh, Itu belum. kalau apa kulit manggis ya? oh enggak. Ekstra kulit manggis. Ekstra kulit manggis tuh bisa tapi Katanya. Cuman kan belum Gak ada bisa penelitian yang menyembuhkan untuk pasti. HIV gitu. Belum ada penelitian yang pasti karena Pak. sampai sekarang kan belum ditemukan obatnya. Berarti harus pakai apa Pak? Ada juga salah satu penanganan HIV itu dengan meminum ARV kalau nggak salah namanya. ARV. Iya, yang untuk meningkatkan imunitas. Jadi supaya Jadi si ya. virusnya tidak berkembang. Jadi nggak bisa sembuh, cuman dia menahan aja. Iya. Berarti bagus dong kalau dikonsumsi untuk sekarang di masa pandemi. Boleh harus tapi terus mahal. naikin imun. Mau. Nggak juga, kan bukan orang HIV kita amin. Oh, Ya. Tapi kamu Jeraju ngerasa improve nggak sih selama ikut tampilan gini? Improve banget. Banget. Improve banget. Kelihatan PD-nya soalnya. Amin. Benar sih. Kelihatan PD-nya Pak. Nah sekarang nih Kang Raju kan udah beres nih di Moka 2017. Nah sekarang kan ngejabat di Putra Putri Kayak ini. Pendidikan. Putra Putri Pendidikan Jawa Barat ya? Indonesia. Oh Indonesia. Wih mantap. Juara berapa? Dua. Alhamdulillah first runner up. Pesan Dapat berapa duitnya Pak? Enggak, Berapa ya? kalau duit sih, kalau materi kata saya itu hitungan. Itu apa sih? Yang penting pengalamannya. Nah, dulu, pengalamannya. ya kan, pengalamannya. 2000 berapa sih? 2020. 2020 tahun kemarin ya berarti. Iya, karena grand finalnya itu tanggal 19 Desember kemarin, jadi baru 1 bulan menjabat. Awalnya gimana sih dari Moka kabupaten langsung terjun ke Putra Putri Pendidikan Indonesia langsung dari Jawa Barat ya? Langsung ke Indonesia. It's a long journey sih ya, perjalanan yang panjang juga karena kan dari Moka itu 2017 ya Om Ari, Kak Guntur. Selama 2 tahun itu 2018-2019 saya fokus mengikuti berbagai perlombaan yang ada di kampus seperti pemilihan mahasiswa berprestasi, alhamdulillah juga lolos ke tingkat Kopertis atau tingkat provinsi, lalu juga National University Debating Competition atau debat bahasa Inggris. Waktu itu masuk 10 besar berjajar dengan kampus-kampus ternama seperti Unpad, ITB, dan UNTAS, kampus yang mungkin orang di mana sih UNTAS gitu ya. Benar. Dengan saya mewakili UNTAS bisa membawa ke 10 besar seperti itu dari 90 universitas di Luar biasa Provinsi Jawa Barat. bawa nama kamu kan itu dia kenal ya. Betul. Ada kampung yang berprestasi berarti Pak? Amin, alhamdulillah. Karena waktu itu juga 2 tahun berturut-turut menjadi mahasiswa berprestasi 2018-2019. Waktu itu sempat juga menjalankan berbagai proyek yang tadi sudah saya sebutkan seperti proyek-proyek bersama dosen dan mahasiswa. Lalu kepikiran nih, apa sih ajang yang cocok lagi untuk saya? Karena saya membutuhkan platform, karena saya memiliki advokasi Speak Your Road ini dan saya tidak mempunyai platform tersebut gitu kan. Misalkan teman-teman putra-putri pendidikan yang lain nih ke Putra-Putri Pendidikan Indonesia tuh membawa platform. Ada salah satu teman saya dari Sumatera Selatan, dia yang juara pertama, Indi Agustian, mempunyai platform Dialog Inspirasi dan Indonesia Cerdas. Lalu dari DKI Jakarta mempunyai platform Gen Smart Indonesia, dan saya tidak mempunyai ini, tapi saya mempunyai background sebagai sarjana keperawatan, background sudah melakukan pendidikan kesehatan semenjak 3,5 tahun yang lalu, jadi saya pede di sana dan saya membutuhkan platform, makanya dari itu saya mengikuti Putra Putri Pendidikan Indonesia.
Karena pendidikan ini bukan hanya berbicara soal TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Saya sih ngeliatnya pas lihat ucapan di pendidikan mikirnya, oh kamu mesti jago kimia, mesti jago Iya, jago kimia, banyak juga yang berasumsi Ini seperti serius itu. loh. Ternyata enggak. Ternyata enggak, because education is come from many forms. Iya. Pendidikan itu banyak sekali cabangnya, ada pendidikan kesehatan, pendidikan kewirausahaan, pendidikan karakter, bahkan pendidikan disabilitas. Dan teman-teman dari seluruh Indonesia waktu itu membawa vokasi yang berbeda. Ada yang membawa multiple intelligence, membawa pendidikan disabilitas, membawa pendidikan karakter. Tapi ada itu yang jago fisika gitu. Saya Ada. mau menjelaskan tentang matematika gitu. Pasti Ada juga. Serius? Iya, ada. Bosan masih dengerin deh. Masih depan bosan gak sih? tapi enggak juga dipresentasikan. Oh, enggak. Karena fokus terhadap vokasi masing-masing. Nah, soalnya saya pikiran kalau misalnya nih dia jago mau mengedukasi tentang jago fisika kimia, kebayang nggak tuh di seminar di depan? Kamu ke depan kan? Iya, Kamu ke pasti. depan dong, mempresentasikan dong. Iya, betul. Ya AMC kuadrat kali ini, kita jelasin lo mampus loh, bosan orang apa tidur semuanya? Ya kan kayak gitu kan? Kebanyakan. Tapi enggak ya? Tapi Enggak, enggak, waktu itu presentasinya ada presentasi advokasi. advokasi. Ya, saya waktu itu presentasi advokasi, alhamdulillah bagian pertama menggunakan bahasa Inggris. Dan baru ngobrol pertama sama Mojang lah, belum pernah. Iya. Jajaka. Oh Jajaka. Jajaka. Mojang tuh buat cewek ya. Mojang buat cewek. Mojang buat cewek. Mentang-mentang PKKP. Dia loh, yang pertama. Bintang kamu sekarang siapa sih? Iya, Ada siapa? Mojang katanya. Oh cewek dong gitu kan. Iya. Mojang Kampret gua aja. Jajakan, dia baru tahu kan ada Mojang Jajakan. Soalnya nggak semua orang tahu. Orang nggak semua orang tahu. Mojang Jajakan itu apa gitu kan. Betul. Dan saya baru tahu ternyata sekarang setelah saya di wedding itu jadi ketemu anak-anak Mojang Jajakan jadi tahu Iya. ternyata ada beda Pak, ada kota, ada kabupaten. Kabupaten, beda. betul, pasti beda. Oh enggak Ini dari sama mana, Pak? kabupaten. Kabupaten. Patentasi. Juara berapa, Pak? Waktu itu dapat atribut Jajaka intelijensia. Oh tetap masih intelijen. Dia kayak pendidikan. Berarti kita kelihatan tuh Pak ya? Ya gue yang bego. IPK aja 2,5. Kampret Untung tuh masih lulus. Oke, bro, sambil nyantai ya omongan kita sambil udah seru gitu kan. Nanti kita ngobrol-ngobrol lanjut. Kita kasih minuman dulu dong, kasihan dulu. Ada nih. Ada apa nih? Ada kriuk-kriuk nih enak. Saatnya kita ke segmen yang ada cuannya. Cuan ya. Nih, mau memperkenalkan lah ke Moka juga ya. Produksi Tasik nih, Pak. Jajaka. UMKM Tasik, Pak. UMKM Tasik, ini kriuk, keripik pisang, ada banyak varian rasa lah. Ada banyak Ah, varian. ada Enak banyak nggak, varian. Pak? Hah? Enak nggak? Enak tuh, coba buka aja satu, boleh? Buka dong. Biar cobain langsung. Sama minuman dong, ini 300 biar gak ribu. seret. Sorry. Soalnya kalau katanya tuh pisang itu bagus buat otak juga ya Kang Raju ya. Nah, sambil Cobain. minum-minum. Yeay. Ini minuman Silakan, langsung silakan. ya dibuatin Nah, dari ini dia nih. Chill Out Cafe. Kita di mana? Di Chill Out Cafe, ini buatan Chill Out Cafe. Udah dikasih tempat sama dia. Sawit Udah udah dikasih tempat, makanan, udah Udah kasih ceria. minuman. Boleh dong cobain. Siap, boleh ya Boleh dicoba. ya, dicobain dulu dong. Saya makan sih jadi ceria nih. Ada di Instagramnya di kriuk ceria 11. Nah, di situ follow aja langsung. Kalau pesannya buat mana pesannya? Di pesennya bisa di DM atau di WA, ada adminnya di sana langsung. Iya. Yang jauh jangan khawatir, nanti ada Gosen, ada di JNT juga boleh. Dan lain-lain lah, sekarang udah canggih-canggih lah, tinggal pesen langsung ada dicek di IG-nya langsung di Langsung cek aja. Kriuk Ceria 11 ya. UMKM. Ini UMKM Gimana? Tasikmalaya. Enak? Enak. mantap. Mantap. Pokoknya buat anak-anak Gua baru muda nyobain, Tasik. enak. Gua nggak suka pisang soalnya. Oh, gua di rumah nih langsung loh pesen banyak terus. Rugi deh buat kalian kan nyobain produk. Bisa aja. Ternyata Udah cocok dia buat ini di iklan. coba nih. langsung ownernya ada di sana. Itu ya izin ya ibu order ya. Bamba ya. Bamba ya. Iya dong, sebagai anak muda Tasik harus dong melestarikan dan Bener. juga mempromosikan produk-produk Tasik. Oh, di masa pandemi gini kan banyak orang-orang yang bukan lomba-lomba sih, yang bikin kecemilan gini Ya. gitu kan. Soalnya kan mau keluar susah. Betul. Karena kan di PSBB gini kan, jadi tinggal online sekarang begitu. Nah inilah salah satunya, kita ada yang kesini mampir si Kriuk Ceria. Next plan-nya apa nih Raju? Next plan untuk ke depan modalnya juga ya untuk Kak Guntur, Romari dan semuanya. Kemarin sih baru lolos buat mewakili Indonesia ke pertukaran pemuda di Malaysia dalam program pendidikan dan kesehatan. Insya Allah akan berangkat bulan Agustus 2021. Dan sekarang sedang menyusun berbagai proposal nih untuk mengajukan pendanaan
Lalu juga alhamdulillah kemarin dapat tawaran beasiswa untuk lanjut studi di Taiwan. Wow. Ya, pada bidang keperawatan. Wow. Aja. Bisa goals ke 少 sana. 这事情我慢慢， Enggak kenal paham bahasa Jangan Thailand. didengar lo, anjing. 这少这是小费嘛，是这里。 Yes, because I don't understand. Ah, nanti belajar. Yes. Dia bahasa Inggris bisa, tapi saya bahasa Taiwan lancar. Artinya apa itu artinya? Hah? Artinya. Semoga sukses. Nanti kalau kamu saya jangan lupa sama saya di sini. Asli. Iya, luar biasa gue gitu. Pak, Pak, itu dapat beasiswa juga nggak dari Krip Ceria? Pak? Iya harusnya ada. Buat Ada, ongkos-ongkos mah ya. Buat ongkos-ongkos mah gitu ya. Mudah-mudahan ada ya. Amin, amin. Nih buat tadi yang lihat lah sebelum ini kan stalking lah dikit gitu kan di feed Instagramnya Raju, apa sih Instagramnya? Raju Sahria. Oh, Raju Raju Sahria. Sahria. Ternyata lihat di YouTube banyak foto-foto model loh. Iya. Apa emang suka banyak yang endorse atau gimana gitu kan? Suka apa sih namanya? Ada yang nawarin gitu kan? Fotoin dong ini produk ini gitu. Suka ada gak? Iya, karena beberapa juga ada teman-teman yang kayak punya usaha gitu. Ju bantuin dong, fotoin katanya gitu. Mereka kasih produk dan juga memang dari dulu suka modeling gitu. Iya, Jadi dia dia masih suka juga foto-foto. tinggi. Punya fotografer pribadi gak? Nggak ada sih, Ada, tapi lihat ya di story yang kamu dia Iya ini. Itu baru berapa kali, berapa Siapa kali? yang modelnya yang di sapi, Pak? Saya sapi. 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 Fotografer by Sapi. siapa? Saya. Siapa? Sapi saya. Yang Saya lain. jadi sapi. Karena waktu itu sempat bikin proyekan bareng Oh. sama Om Ari, sama Om Acong, sama Fajar. banyak cuannya guys. Kalau dia pun udah kepikiran pasti ada harus ada cuan lah anjir. Ikhlas Pak sama Pak Yayasan kita. Tuh, sama pasti. yayasan. Enggak, kita itu pas diomongin ini, pas diomongin Om Ari foto yuk, ayo boleh. Tapi- Ada udang loh, wow. Wah, Pakis Pak. Dari itu siapa? Pakis Siapa? ya? Iya. Dari Ciyayi. Itu jago masak loh mamanya Raju Itu itu. mah anak Enak. buahnya siapa itu, Pak? Pokoknya kalau Pak misal Gunawan, Pak. pokoknya kalau lewat di apa Cikalong ya, Cepat Uja. Cipatuja, Cikalong sama Cipatuja beda ya? Beda. Oh, jauh ya. Beda. Kalau Cipatuja nanti belok kanan itu ada rumah makan gede banget itu punya mamahnya Raju. Amin. Ya biasanya kalau di feed IG atau yang suka foto produk gitu suka ini gak apa seikhlasnya apa ada budget Itu nggak boleh disebutin Pak. Nggak, ini ada atau enggak gitu? Rahasia Pak. Oh rahasia. Ya biar orang kan makin oh ini dari Moka nih pengen jadi Moka gitu kan mungkin pengen masuk fit karena kan dimasuk di Mojang Jejaka tuh jadi ada banyak di sampingan berikutnya lah gitu. Nanti mahal Pak kalau disebutin Pak. Ya ya. Mahal gitu. Enggak juga sih. Dan gue karena kan nanti ini saya mau bikin usaha juga gitu kan jadi biar tahu gitu kan. Oke. Di kabupaten lagi. Oh, di kabupaten. Oh, di Ciawi. Bikin angkringan kayak gitulah Oh, gitu. Ih, itu pangkringan apaan, Pak? Angkringan. Angkringan mukanya cocoknya kayak dia tuh. Hah? Cocoknya muka kayak gitu. Anjing. Punya dia. Tapi biasanya Iya. gitu harus apa ayo aja gitu apa gimana gitu. kalau saya sih sebenarnya santai aja. Santai aja. Yang penting bisa sama-sama kasih feedback positif Iya. aja. Gitu sih. Silaturahmi ya, Pak? Ya kayak gitu. Tapi untuk sekarang sih saya lagi fokus ke Dari beberapa tabungan, Pak? webinar gitu loh, webinar invitation buat ya, ya. jadi speaker gitu-gitu. Karena di Kota Putih Pendidikan Indonesia juga kemarin kan banyak banget yang notice gitu, banyak Ya. banget yang ngajakin kerjasama buat jadi speaker kayak gitu-gitu sih. Sabar Pak. Oh red cardnya ya nanti belakang layar aja. Long time tuh harganya berapa, Pak? Oh belakang layar aja ya. Oke. Jadi boleh lah ya buat warga Tasik khususnya mau kota mau kabupaten yang mau dibantu langsung gitu ya sama Kang Raju buat UMKM-nya boleh langsung kontak di DM aja ya. Atau mau yang teman-teman yang mau curhat kurang percaya diri. Ya benar. boleh banget kita sharing karena saya juga masih belajar. Kita sama-sama Iya. belajar. Nah, sebelum ini ngomong yang sharing kayak gitu ya. Sebelum segmen ada nih segmen terakhir ya. Kita ada datangin langsung ada tamu bintang tamu Iya. yang mau apa segmen terawang. 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 Ya, boleh ya. Jadi Waduh agak serem ya bahasa terawang. terawang ini terawang hati itu hati terdalam Raju. Nah, gitu. Belum sempet kan? Belum pernah kan? Nah, di sini dong. Tapi kamu percaya nggak sih kayak gitu-gitu? Saya sih nggak gitu sih. Percaya nggak percaya sih. Ya jangan terlalu percaya tapi jangan terlalu enggak. Iya. Penting. Tapi takut juga saya. Saya nggak percaya tapi takut sih. Iya. Gimana ya? Oke, kita langsung aja ya. Tadi langsung. Oh, siapa namanya? Bayain. Tante Tia. Tante Tia. Oh, Saya betul dong. boleh. Ke depan. Kita
Tante, kita sambut Tante Tiara. Mbak Tante dong masih muda ini. Enggak usah lama. Oh iya, gini Nice aja. Gini aja. Oke. Sip. Oke, langsung buat langsungnya ke segmen apa? Segmen terawang aja ya buat. Aduh. Bukan Tante dong, kita Bukan masih terawang muda ini. lah. Cuma sambil saya. Tante ya? Sudah semudah ya. Kamu udah semudah loh. Mbak. Gimana nih ke depan? Bukan ke depannya sih. Terawangan bukan gimana lah. Oh iya, saya mau kenalan dulu nih Hmm. sama siapa tadi saya ngeliat dari sana, wow banget gitu ya. Masih muda, udah sangat produktif. Beda sekali sama yang Saya juga produktif tuh ya. Produktif. Ini juga produktif kan? Iya. Tahu nih BKKBN soalnya. Saya juga waktu masih umuran aja sering ikut-ikutan kayak gini. Oh iya. Iya. Casting terus saya aja. kamu gitu ya. Yang dibayar nasi kotak Pak. Iya, tapi kan waktu dulu kan casting itu kan nggak pakai otak Pak, yang penting kan bisa nangis-nangis aja. Oh gitu ya. Nah, Drama-drama gitu ya. Iya, enggak sih waktu itu saya lewat-lewat doang, nggak perlu ngapa-ngapain. Di belakang gitu. Bantu aja. Oke. Hiburan. Gimana buat tante teh? Gimana nih kabarnya Raju di Alhamdulillah. tahun 2020 kemarin sama sekarang, ada planning apa gitu di 2021? 2021 tadi sih planningnya kayak gitu aja. Ya, cuman yang aduh, ini langsung ngomong kita gimana? Boleh dong. Aduh, agak deg-degan kok ya, agak deg-degan nih. Kenapa nih? Ada apa nih? Belak-belakan aja. Enggak, Rajunya auranya positif banget ya, saya lihat. Amin. Dia jadi ngasih, dia juga memberikan aura positif ke orang-orang yang sekitarnya dia gitu ya. Jadi ngerasa kan bapak-bapak juga kayak Iya, bawa pinter Iya, saya juga kan. tiba-tiba Jadi pintar ngomong lah gitu. Bawa pinter kan ya. Dari segi ngomongnya aja dia tuh udah tenang, enak banget gitu ya. Mudah-mudahan terus semakin di 2021 ini semakin bersinar. Gitu. Amin. Amin, amin ya Allah. Cuman jangan dulu mikir-mikir cinta gitu ya. Oh, jangan mikir cinta. Heeh. Oke, siap. Soalnya ada emang. Kakak kan Ada lagi yang gitu. nyari calon suami kakak. Ini ngomongin Raju bukan tante. Ini ngomongin Raju. Cuman soalnya saya ngeliat kayaknya dia tuh lagi ada memendam rasa gitu. Ceritain dong. Serius Raju. Ceritain dong. Udahlah, skip. Tuh kan. Yang diculuk tadi, Jo. Gimana? Yang diculuk tadi. Jadi gini Enggak. dia tuh Oh. orangnya tuh memang dia itu baik ya. Santai ya. Ya, terus ke orang lain tuh memang bawaannya baik. Cuma kadang suka disalahartiin aja gitu sama orang lain, suka dimanfaatin gitu kebaikannya. Nah, sekarang itu dia tuh lagi berharap sama seseorang. Serius Raju, tapi ada yang itu beneran. Aku nanya beneran. Ada. Ya silahkan Bu Tiara lanjut lagi. Lanjut lagi. Jangan Habis tegang. istirahat. Enggak, break maghrib. Minum dulu ya. Minum dulu ya. Minum tapi. Sok. Iya. Enak loh, paling enak loh. Kriuk dicampur. Ini dari Kolaborasi warnanya sih langsung. udah. Ini tuh Ini banget ya. minuman khasnya di sini di kafe ini. Ibu tahu sekali. Iya, namanya Chill Out di Chill Tasikmalaya. Out. Di mana tuh? Di Jalan Sutisna Senjaya, Rasanya tepatnya depan BI. BI langsung punya aura baru ya. Wow. Nah, ada lagi nih tambahan-tambahan. Dimsum. Dimsumnya, Mantap. Boleh dong langsung sekali dicoba. Kalau pengen kayak gini di mana nih Pak? Di mana? Kalau pengen kayak gini Kalau mau bikin sama ini di mana, Pak? Langsung di Chill Out. chill out. Chill Out Asik Cafe di Baru buka Jalan ya? Susan ya, baru Susan beberapa Senjaya. buka lah. Depan pokoknya seberang BI pinggir Dua tak. makan dua tak. Dua tak. Pasti tahu. Nongki enak apa Kak? Enak dong ini buat nongkrong-nongkrong anak muda, buat belajar di sini ya, buat yang mau anak-anak kampus nih mau ngerjain sesuatu lah boleh itu di sini enak dong. buat foto-foto Kalau juga mau asik. game Pak, ada wifi-nya nggak Pak? Nah, buat kalian yang seneng game di sini boleh dong. Free wifi-nya kenceng pokoknya. Bukan bias-bias negosiasi ya. Asik. Apa sih bias-bias? Bias-bias Apa sih? Apa sih? Bias-bias negosiasi itu apa sih? Apa? Enggak, kan biasanya anak-anak muda sekarang kan kalau misalkan mempertegas sesuatu tuh bener atau enggaknya suka pakai kata bias-bias kasih enggak sih? Oh, anak-anak zaman sekarang. Iya, bias-bias negosiasi enggak Iya, sih? anak zaman anak sekarang milenial, gitu. bukan zaman-zaman Iya. bapak. Saya generasi X. Boleh Kak Tiara lanjut aja ya. Iya, jadi tenang dulu saya. Iya. Oke. Ayo Alex ya. Tenang dulu sayang. Sambil nikmatin Siap, dimsum siap, sambil siap, makan siap. sambil enjoy. Jadi tapi tuh ini ya, dia ini emang orangnya baik banget gitu ya. Jadi sampai ke pasangannya pun dia tuh bener-bener yang do everything. Gitu. Everything ya. Serius. Iya, dia tuh all out banget. Kasih semuanya gitu. Oh, duit gini pokoknya. Aja. Cuman gini, cuman dia sayangnya gitu.
pas dia belum nemuin orang yang cocok banget. Cuma sekarang tuh dia lagi berharap gitu, ini kira-kira orang ini bener nggak ya? Kamu umuran berapa sih? Kalau boleh tahu? Saya 21. 21. Ya sebaya lah sama aku 21. ini. Aduh, oh my Ini kaum muda, Pak. Belum kan laki-laki. Kenapa lu anjir? Kenapa? Merasa tua ya? 25 ya, Merasa tua lu beda anjir. beda. Kita satu dekade loh. Satu dekade ya bedanya. Oke. Oke, dilanjut ya. Terus ini tuh sebenarnya apa ya, masih ngerasa di dirinya tuh dia tuh selalu nggak puas. Pastilah kan pengen terus Selalu ngerasa nggak puas gitu. Terhadap sesuatu bagus, memang Bagus, bagus ya. kan. Jadi apa ya, ambisius gitu ya, ambisius. Cuman itu aja deh, hati-hati, jangan terlalu mudah percaya sama orang. Jangan mudah percaya, oke. Sama lagi jelas kayak saya. pasangan Nggak boleh percaya. ya nggak boleh. Terus sama pasangan juga, kalaupun yang sekarang tidak baik ya, kamu jangan. Emang nggak baik yang sekarang? Emang nggak baik yang Aduh, kulit aku. Gue gampang soalnya gue tuh ini gue Nggak, seneng nggak. banget sama dia intensi sendiri masih gitu. ragu loh, dia sendiri masih ragu, masih ngerasa dia tuh gede harapan, masih berharap besar gitu ya. Meskipun sebetulnya hati kecil dia tuh tahu. Kalau itu kurang baik. Ya, gimana ya? Gimana ya? Itu jodoh ya kalau karir. Karir. Kasihan lah kalau jodoh nanti Iya, ada yang jangan nanti nontonnya. ada yang nonton ya. Soalnya dalam hati dia juga, ini kalau Takut. dibongkar semua Takut. gimana? Ini dibongkar semua gimana ini nanti? Takut. Gitu. Tenang. Tenang. Belakang. Belakang Iya, layar ya, belakang, belakang tenang. layar. Jangan depannya nanti rame dia ya. ngomong-ngomongin. Tidak, emang gua Lambe ya. Lambe Kamu kan ibu-ibu Lambe kos tuh, soalnya. Ray. Nah, ke karir gimana karir? Karir. Karir ya. Oke, karir. Insya Allah, alhamdulillah, karena dia orangnya yang Ambal. terus dia orangnya pengen cari tahu gitu, pengen serba tahu, pengen serba coba, jadi peluang untuk dia tuh semakin besar. Amin. Insya Allah. di usianya yang muda sekarang kira-kira nih ada chance nggak sih buat masuk dunia infotainment? Pasti pengen Dia dong. Pengen berharap dong. loh. Pasti pengen Dalam dong. hal memang. Nggak mungkin nggak. Ada sih, cuman dia tuh memang lebih condongnya ke sosial gitu dong. Karena memang lebih baik dong. ini dia di awal itu memang sosial, dia bukan pengen famous awalnya. Oh gitu. Serius? Ah masa sih? Serius? Mantap. Awalnya. Tapi Jarang-jarang sekarang pengen loh banget. orang-orang. Sekarang pengen. Seiring berjalannya waktu gitu loh. Apapun dicoba gitu. Iya. Dulu awalnya dia enggak, terus cuman kesini wah, enak nih, terkenal ini. Bisa lah. Iya. Bukannya dia kan dewasa banget tuh, Mbak. Mm-mm. Kayak bebannya tinggi. Masa lalunya tuh bertanya. Aduh, masa lalu. Kehidupannya. Dia sebetulnya yang saya lihat. Ada dia sesuatu kayak yang- kepala rumah tangga, Pak. Nggak ada sesuatu yang bermotivasi Iya, lagi jadi sampai dia kayak all out sosok- banget nggak sih gitu sampai Jadi dia sekarang. sosok kayak bapak rumah tangga, tapi belum kawin. Tanya ini, anak perawalannya, Pak. Dia ini anak yang cukup dekat sama ibu ya. Dekat banget. Ini ayo. Ceyayu. Ceyayu. Halo Ceyayu. Dia Halo, Bu Yayu. dekat banget sama ibu. Terus Bukan Ciayu. dia tuh di dalam diri dia tuh orang yang perfect itu ibunya. Jadi dia tuh apa ya, bagi dia tuh mencontoh segala hal itu dari ibunya. Sayang banget ya Raju yang Sayang banget. Coba bilang apa ke ibu? Aduh, emosional nih kalau kayak Uyak gini. uyak banget sih. Tapi bener loh ini. Iya kan, sampai Gak ada sesuatu. settingan loh, gak settingan lah. Langsung mumpung di sini gitu kan. Satu momen aja. Satu momen ya untuk mama, ya pokoknya makasih banyak untuk segala yang udah mama lakukan sama Iyang, atas segala cinta dan kasih sayang buat Iyang dari dulu sampai sekarang, dan pokoknya terima kasih udah selalu mendampingi Iyang kemanapun Iyang pergi, merestui kemanapun Iyang melangkah, dan juga mendoakan kemanapun jalan yang tuju. I love you, Mama. So sweet. Hah? Sosok satunya soalnya yang dia menjadi dewasa tuh Ah, mau dikorek. apa? enggak apa. Ada apa sih? Siapa sih? Apa sih? Hah? Gue nggak ngerti lemot masalah soalnya. Sorry. Saya bukan bapak edukasi loh. Ini korek sampai masa lalu banget ya, Bu. Next satunya kan udah pasti hal yang biasa. Next satunya kenapa dia jadi dewasa, dia jadi kuat, jadi tegar.
pasti ada. Sampai sekarang sini dia ada Ya, tarik, rasa yang menyayat. biarkan dia menetralisir dulu perasaannya. Tarik nafas dulu ya. Oke. Minum dulu boleh. Sebenarnya kalau boleh jujur-jujurnya sih nggak terlalu deket sama Ayah. Ya. Karena waktu kelas 4 SD, mama sama Ayah divorce, Ya. mama sama Ayah cerai, dan I was living with my mom, nggak tinggal bareng Ayah, dan juga being someone anak yang korban perceraian dengan tidak baik-baik saja itu nggak enak sekali. Iya. Tapi ya as day by day I getting older, I getting wise dalam hidup ini, aku lebih mature lagi dengan ketemu banyak orang yang sayang gitu loh, banyak orang yang peduli, yang membuat Raju menjadi seseorang yang seperti sekarang ini Kuat. gitu, yang kuat. Karena kan aduh kalau misalkan ngomongin masa lalu tuh Ini gimana banget ya, ya, kenapa deep juga. banget gitu loh ya. Ya masa lalu biarlah masa lalu, Itu dia. yang penting bagaimana kita bisa merencanakan masa depan yang lebih baik untuk kita. Benar Ya, sih. betul. Jadi Itu bukan intinya enggak, itu, jadi Pak. bukan jadi tolak ukur ya buat teman-teman semua yang misalnya keluarga yang nggak lengkap Yes. atau keluarganya ada bermasalah. Saya juga ngalamin. Ya, saya ngalamin. Saya nggak punya orang tua. Tapi nggak jadi. Saya paling benci masalah ada orang nyalah hidupnya gara-gara nyalahin orang tua. Orang tua. Itu saya paling benci. Orang tua, iya. Ah saya kayak gini. Bukan sebuah orang tua alasan saya- untuk Ya, tidak itu enggak. menjadi diri kita tuh jadi sesuatu. Ya, Yes. ya kamu aja gitu loh. Ya kamu pribadi kamu ya kamu jalanin yang terbaik gitu ya. Benar nggak? Benar betul. Bagian. Tapi ya kadang suka sedih juga sih kalau misalkan lihat Kalau lihat orang lain, orang-orang ya. misalkan have fun bareng their family gitu loh, completely family, ayah, ibu, anak bareng di teng-teng berdua gitu Ya. loh. di Tapi mall. orang lain tidak punya yang kamu punya. Yes, Nah, itu dia. itu Right. dia. Oh ininya dong tipsnya yang waktu itu masalah berat, cara ngadapin gimana. Oh, iya. Biar semuanya positif, rata-rata kan ke negatif. Iya. Ya, yang pertama sih harus punya kekuatan spiritual yang besar ya. Betul. Jadi kita memang harus dekat sama yang pencipta Betul. gitu. Terus kamu jangan kecil hati meskipun tadi ya seperti aku bilang meskipun masa lalu kamu tidak seberuntung masa lalu orang lain tidak seberuntung kamu, tapi kamu sekarang lebih beruntung daripada orang lain. Yes. Nah, ya, jadi saya harap kamu itu tidak berkecil hati sama keadaan ya. Semakin itu harusnya jadi bikin kamu semakin semangat, jadi motivasi untuk kehidupan lebih baik. Jadi sebuah pelajaran lah bahwa suatu kelak nanti kamu saat jadi suami berumah tangga, kamu berikan yang terbaik untuk istri dan anak-anak kamu. Ya. Oke, mau ngucapin terima kasih ya buat Teteh Tiara udah masuk di segmen Kerawang. Jangan kapok nanti di next episode. Bagus nih kayaknya. Tiap episode Kerawang. Kenapa sih bisa ada ngomong dulu tiap-tiap ya? Ini nggak horor, ini curhat loh saya. Jadi sharing, jadi Lega aja jiwanya. jadi lega. Tadi kan tegang banget kan, jadi kan sekarang udah agak-agak Relax gitu ya. Oke nih buat Kak Raju terakhir ya, harapan di 2021 dan berikutnya lah, harapan Kak Raju untuk Moka yang sekarang yang lagi jalan, khususnya Moka aja ya kabupaten. Mungkin harapan secara generalnya aja pokoknya bukan hanya di Moka. Jadi biar yang orang lain yang mau pada ini juga nih yang mau masuk ke dunia ini gitu biar termotivasi juga. Mungkin terkhususnya buat pemuda-pemudi Tasikmalaya gitu Ya. ya. Harapan Raju ke depannya sih buat kalian semua untuk dare to dream. Jangan pernah berhenti untuk bermimpi karena kita nggak tahu kesempatan kita di masa mendatang. Ya. Bahwasanya kamu punya segala sesuatu yang harus kamu tunjukkan. Kita semua punya hak yang sama untuk maju, hak yang sama untuk berpartisipasi dalam segala event, hak yang sama untuk didengarkan dan dicintai. Dan yang pasti kamu hebat, cintailah segala prosesmu karena pada akhirnya bunga mawar pun akan tumbuh secara bersamaan pada waktu itu. Mantap. Pokoknya terus semangat untuk melakukan sebuah proses. Oke, Enjoy the semangat buat pemuda-pemudi Tasikmalaya. Juga ya, United. Oke, terima kasih ya buat Kang Raju. Sama-sama, terima Jangan kasih, kapok, Kang nanti Raju. kita undang-undang lagi lah ya. Siap. Ngobrol-ngobrol lagi moment. buat Antos ya. buat Teh Tiara juga terima kasih. Oke, pesan-pesan terakhir buat ini dari host kita. Buat orang Kan lain hostnya khususnya. situ, saya tukang operator doang. Ini dia kan bijak Enggak. loh, orang bijak loh. Semua orang itu punya waktunya masing-masing. Iya. Ya kan, jadi kamu jangan berkecil hati kalau misalnya teman kamu duluan sukses, ya kan? Karena tiap orang itu punya their own time, Yes. waktu masing-masing. Bener kan? Mungkin ada teman kamu yang dua sukses tapi waktunya gak lama. Gak lama.
ada yang kamu belum sukses, tapi saat kamu nanti sukses lebih lama di waktu yang tepat, Tuhan itu selalu memberikan waktu yang tepat untuk semua umatnya. Kayak yang bener anjir. Jadi jangan khawatir, tetap positif thinking. Jadi kita selalu diberikan sesuatu yang positif dan pokoknya ngelakuin yang terbaik aja. Yang terbaik aja. Ngelakuin Oke. hidupnya. Jangan lupa apa? Subscribe. Like, komen, dan juga share buat teman-teman kamu video ini. Nama Instagramnya juga Raju Iya, apa boleh. namanya? Ya di @raju_sahrial. Berarti Tiara Tiara Azia dan Kriuk Ceria 11. dan Kriuk Ceria, terima kasih, dan terima kasih juga buat Cio Cio. udah ngasih tempat juga ya sama makanan-makanannya juga. Oke. Tunggu naik episode nyempot berikutnya. Terima kasih.